Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita belajar saling mengingatkan dalam suatu majelis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pertimbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Para umat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang suatu tema yang paling penting. Kenapa penting? Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang berat, yang seharusnya seorang itu perhatian untuk mengulang-ulang tentang pembahasan ini, yaitu berkaitan dengan keikhlasan, yaitu ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan bahwasanya membahas tentang keikhlasan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Keikhlasan ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Dan banyak sekali kalau kita melihat urgensi keikhlasan dalam kehidupan, dia akan menjadi standar kebahagiaan seorang di dunia dan juga di akhirat. Makanya jemaah sementara kita dapati bahwasanya para ulama mereka terkadang membahas tentang keikhlasan, mereka membahas dengan sangat detail. Bahkan mereka selalu berulang-ulang dalam pembahasan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dia mengatakan, "Kanu yata'allamuna an-niyyah lil 'amal kama tata'allamuna al-'amal." Para salaf saleh dahulu, mereka itu mempelajari tentang keikhlasan, mempelajari tentang niat. Itu sama seperti tatkala mereka mempelajari tentang amalan. Bahkan terkadang mempelajari niat itu lebih penting daripada amal itu sendiri. Kenapa jemaah sementara? Karena amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapat dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, "Ala lillahi dinul khalis." Hanyalah agama itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang mereka bertaubat, kemudian mereka membenah di antara mereka, wa i'tasamu billah, mereka berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum lillah, mereka pun hanya mengikhlaskan agama mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang seperti ini dan juga dalam hadis Nabi SAW sangat banyak yang menjelaskan bahwasanya ibadah ini harus murni diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham Bapak Ibu sekalian, maka ikhlas ini adalah hal yang urgent, hal yang penting, hal yang harus senantiasa kita ulang-ulang. Jangan sampai kita meremehkan tentang pembahasan keikhlasan. Kenapa? Keikhlasan itu sulit. Keikhlasan itu sangat sulit. Makanya seorang ulama mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya bi niyyati." Tidak ada suatu hal yang paling sulit
suka berbolak-balik. Para ulama telah menjelaskan tentang bolak-baliknya hati itu seperti air yang dimasak dalam ceret atau dalam teko. Kemudian kalau dia mendidih dia akan berputar-putar. Itulah hati seseorang. Artinya ya Mas Mutara, tatkala dalam suatu kondisi biasanya kita niat. Pakailah sekarang kita niat di awal pengajian. Nanti 10 menit berikut, 15 menit berikutnya belum tentu kita ikhlas. Apabila sekarang kita sudah selesai ikhlas sampai akhir kajian, nanti sejam berikutnya belum tentu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hati bolak-balik dan sulit untuk mengendalikan hati. Terkadang hati itu berkhianat. Kita pengennya begini, ternyata hatinya tidak mau. Maka di sini pembahasan tentang niat ini pembahasan yang sangat penting. Seorang ulama juga mengatakan, "Laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqu min al-ikhlas, li'annahu laisa fihi nasir." Tidak ada suatu hal yang paling berat untuk aku jaga, untuk aku perbaiki kecuali niat. Li'annahu laisa fihi nasir. Ini dijelaskan bahwasanya pembahasan tentang ikhlas juga penting. Para ulama SWT, kemudian di antara bahayanya atau urgensi terkala harus kita mempelajari tentang keikhlasan, kita dapati bahwasanya orang kalau tidak ikhlas, kalau hanya tidak diterima ibadah dari Allah SWT, ini masalahnya ringan. Saya ulang, kalau seorang beribadah kemudian dia tidak ikhlas, kemudian akibatnya tidak hanya diterima oleh Allah SWT, ini masih ringan. Yang jadi masalah kalau orang tidak ikhlas, dia akan mendapatkan azab dari amalan tersebut. Kalau misalnya saya ulang, ada orang sedekah 100 juta, dia tidak ikhlas. Kalau tidak dapat pahala cuma 0 saja, ini mending. Tapi yang jadi masalah kalau seorang sedekah 100 juta, dia tidak ikhlas, nah 100 juta ini bisa menjadi sebab dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ini yang jadi masalah. Makanya riya ini atau tidak ikhlas ini penyakitnya orang-orang saleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum min 'indi min al-masih dajjal." Aku akan kabarkan kepada kalian tentang suatu hal yang aku khawatirkan kepada kalian melebihi kekhawatiranku terhadap Dajjal. Artinya ada suatu hal yang lebih bahaya daripada Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Nabi menyebutkan asyirkul khafi, itu syirik yang tipis atau syirik yang sangat halus. Apa itu? An yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu. Itu seorang yang dia salat, kemudian dia tahu orang lihat dia salat, maka dia memperindah salatnya. Lima yara min nadhari rajulin, dia memperbaiki salatnya, memperindah salatnya gara-gara dia tahu dia sedang melihat orang. Maka riya tidak ikhlas sekali lagi, ini penyakitnya orang saleh. Makanya Nabi menyebutkan lebih parah daripada Dajjal. Alasannya apa? Dajjal itu hanya menimpa orang-orang buruk, tidak akan menimpa orang-orang saleh. Kemudian Dajjal itu datangnya cuma di akhir zaman. Tapi riya tidak ikhlas ini bisa datang kapanpun, dan di mana saja dia akan bisa datang. Dari sisi inilah makanya para ulama menyebutkan ketidakikhlasan riya ini lebih parah, lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Dari sini sekali lagi Bapak Ibu yang semoga dalam Allah kita paham bahwasanya pembahasan tentang niat, pembahasan tentang ikhlas ini pembahasan yang sangat urgent, penting, yang harusnya senantiasa kita mengecek hati kita apakah kita ini ikhlas atau tidak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ibadah kita tidak banyak, ibadah kita cuma sedikit. Nah, kalau sudah sedikit kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus apa yang bisa kita andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada muhammad yang semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas apa saja kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan keikhlasan, atau bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dengan penjelasan para ulama tentang apa itu keikhlasan. Kalau kita kembali tentang penjelasan para ulama, ternyata ikhlas itu sangat banyak didefinisi oleh para ulama. Dan definisi mereka luar biasa, sangat
ini kita tidak akan bisa dijadikan sebagai hamba yang ikhlas. Karena sangat sulit untuk menjadi hamba yang ikhlas. Ikhlas, para ulama menyebutkan secara bahasa itu berasal dari kata khulusa. Apa? Khulus, yang artinya itu adalah murni. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Sesungguhnya dalam hewan-hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Apa itu? Nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ini adalah surat An-Nahl ayat 26. Allah mengatakan, kami memberikan minum kepada kalian dari sesuatu yang ada pada perut hewan kalian, yang minuman tersebut bercampur dengan farthin wa dam. Yaitu dengan kotoran dan juga darah. Minuman tersebut disebut dengan Allah sebutkan dengan labanan khalisan, yaitu susu yang murni, sa'iban lisyaribin, yang minuman tersebut bisa untuk diminum atau baik diminum. Lihat para umat yang semoga dapat Allah SWT. Allah menyebutkan susu yang murni. Allah menyebutkan susu yang murni. Kemudian Allah menyebutkan ya, dalam hewan, dalam sapi, dan bisa ditaruh dalam sapi. Dalam perut sapi itu ada kotoran, ada juga darah, ada juga susu. Lihat tatkala susu itu diperas, dikeluarkan dari perut sapi tersebut, tidak ada satu sedikit pun bercak kotoran atau bercak darah. Yang keluar itu benar putih murni dari perut sapi tersebut. Itulah kata para ulama makna keikhlasan. Artinya apa? Kita melakukan peribadatan murni, motifnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Murni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada satu titik motif lain dari selain itu, maka ibadah tersebut tidak disebut dengan ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sulit saya katakan kalau kita mau berbicara tentang keikhlasan, perkara yang sangat berat. Saya akan bacakan satu-satu perkataan para ulama tentang keikhlasan. Ada yang mengatakan ikhlas itu ifradul haqqi bil qasdi, yaitu ikhlas adalah mengarahkan niat hanya kepada Allah semata. Artinya segala dari kita, semua hal itu lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan lagi al-ikhlas sidqun niyyah ma'allah. Ikhlas itu kejujuran niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah kejujuran niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan al-ikhlas an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas itu adalah gerak dan diamnya seseorang itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau ke sana, kita mau ke sini, kita diam, kita bengong, kita ngapain, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Ini berat seperti itu. Ada yang mengatakan juga ikhlas istiwa'u a'malil 'abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas itu keselarasan amal seorang hamba, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini berat. Kita itu kalau di hadapan orang, kita sangat mampu, sangat bisa untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah gimana kalau kita sedang sendirian, sedang pegang handphone, kuota ada, tidak ada yang lihat, kita akan melakukan hal-hal yang mungkin dimukai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ingin memuaskan hawa nafsu kita. Maka itu adalah perbuatan yang tidak ikhlas. Para ulama menyebutkan keselarasan amalan seorang hamba dalam keadaan ditampak di hadapan ramai ataupun dalam kesendirian. Dan banyak sekali kata-kata ulama tentang ikhlas. Ada lagi yang mengatakan ikhlas itu man yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiati. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan amalannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Seorang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan amalannya sebagaimana dia menyembunyikan
bagaimana kondisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pedulikan apakah Allah murka sama dia ataukah Allah suka sama dia. Itulah keikhlasan. Intinya para umat yang semoga kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dimaknai oleh para ulama sangat banyak. Intinya kita kembali dari kesadaran ikhlas itu murni. Artinya kita bagaimana memang benar-benar tidak ada motif lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah dan mencari sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Hal selanjutnya kalau yang semua dengan Allah Subhanahu wa taala yang saya ingin sampaikan yaitu kenapa kita harus ikhlas. Kenapa harus kita ikhlas? Jawabannya banyak, tapi saya bisa ringkaskan jawaban tersebut adalah karena dengan ikhlas itu kita mendapatkan faedah yang sangat banyak. Kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Satu sisi faedah yang paling besar itu adalah amalan kita mau diterima syaratnya harus ikhlas. Karena amalan itu tidak serta-merta kita lakukan bisa diterima, enggak. Makanya yang bisa salat tatkala berdoa di pagi hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Berarti ada amalan yang tidak diterima. Nah, selain amalan kita harus ikhlas, faedahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata faedahnya sangat banyak. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, faedah dari keikhlasan yaitu amalan yang ringan bisa menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau amalan yang kecil kalau dia ikhlas maka dia bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah." Betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar akhirnya menjadi kecil gara-gara niat. Berarti niat ini menjadi standar besar kecilnya pahala amalan seseorang. Maka sangat rugi sekali saya katakan, kalau kita beramalan besar, niatnya nggak beres, jadi kecil itu amalan. Bahkan bisa tidak diterima, bahkan bisa menjadi adab. Sebaliknya amalan kecil yang kita lakukan apapun itu, tapi kalau kita ikhlas niatnya hanya untuk murni mencari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ada yang tahu Ibu? Dalilnya adalah kisah masyhur tentang wanita pezina. Tentang siapa? Wanita pezina. Yang dia berzina bukan sekali dua kali, profesi dia berzina. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama kalbun yatifu biraqiyah." Dia lihat ada seorang seekor anjing yang sedang kehausan, kada yaqul al-atash. Dia sampai mau mati gara-gara kehausan. Idra'athu baghiyun min baqaya bani Israil. Tiba-tiba wanita ini lihat, wanita pezina ini lihat anjing tersebut, kemudian kasihan. Pada saat muqahan fasabathu fa ghufira lahu. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Akhirnya wanita tersebut pun turun ada sumur, dia harus turun, kemudian dia ambilkan air dengan sepatunya, kemudian diberikan minum air tersebut kepada anjing yang kehausan tadi. Apa kata Nabi SAW? Fa ghufira lahu bihi. Gara-gara dia minumin anjing tadi itu, akhirnya dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, memberikan minuman ini amal besar apa amal kecil? Kecil. Dibandingkan kita sedekah bangun masjid besar mana? Masjid. Minum amal kecil. Kemudian yang dikasih minum ini bukan hewan, bukan manusia yang berakal, tapi anjing. Yang anjing itu tidak bisa mengucapkan jazakallahu khair, tidak bisa. Dia tahu tidak ada yang lihat juga, orang itu tidak ada yang lihat. Tapi gara-gara dia tolong, karena dia kasihan, dan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, amal yang itu akhirnya bisa membuat wanita
sama orang, dia jadi kecil. Dia jadi apa? Kecil. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celah para sahabatku, jangan kalian celah para sahabatku, jangan kalian celah para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian bersedekah emas satu gunung Uhud, Allahu Akbar. Satu gunung Uhud itu besar atau kecil? Besar. Itu tidak akan menyamai setengah mudnya sedekah para sahabat. Entah gandum, entah kurma, setengah mud. Sekarang saya tanya, kurma 1 kilo dengan emas satu gunung Uhud besar mana? Tapi Nabi menyebutkan tidak akan bisa sama dengan sedekahnya para sahabat. Kenapa? Apa yang membedakan di situ? Apa kira-kira dulu? Keikhlasan. Kita baru sedekah sedikit itu pamer-pamer. Baru beli sapi satu, pamer. Maka jauh dengan keikhlasan yang dibandingkan pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya ibu dia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang mulia, manusia termulia setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lihat aktivitas Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, Abu Bakar itu tidak disiksa seperti disiksanya Bilal. Bilal itu kan disiksa luar biasa. Ammar bin Yasir, Bilal tidak mendapati, Abu Bakar tidak mendapati siksaan cobaan seperti itu. Kemudian juga Abu Bakar tidak pernah atau tidak terluka seperti Talha dan Khalid yang mereka perang sampai sayat-sayatan pedang banyak. Abu Bakar tidak mengalami seperti itu. Abu Bakar juga tidak mati syahid seperti Umar dan Utsman. Umar dan Utsman itu kan dibunuh. Abu Bakar tidak. Tapi ya, Abu Bakar bisa menempati predikat lebih tinggi daripada mereka itu semua. Apa yang membedakan? Kata para ulama, keikhlasannya. Hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Oke, seorang ulama mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakar bi kathrati siyamin wa salatin, walakin bi syai'in waqara bi sadri." Abu Bakar itu mengungguli kalian bukan karena puasanya banyak, bukan karena salatnya banyak, enggak. Tapi karena sesuatu yang ada dalam hati dia, yaitu keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Law wuzina imanu Abu Bakar bi imani ahli al-ard la rajaha bihi." Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh manusia, kita timbang, kata Umar, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan satu dunia dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Sekali lagi ini yang membedakan adalah niat dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang subhanahu wa ta'ala, kita tahu amalan kita sedikit atau banyak? Maka usahakan ikhlas. Jangan sampai sudah sedikit tidak ikhlas, terus apa yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan motivasi juga buat kita, yang sedikit-sedikit itu jangan disia-siain, jangan disia-siakan. Nabi pernah menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, walau an talqa akhaka biwajhin talib, meskipun kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Kita ketemu sama saudara kita, ibu-ibu, sama tangan, buka gigi sedikit. Ringan apa berat itu? Berat kalau belum sudah gigi. Ringan. Tapi itu kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya ada ibu. Pahalanya ada. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, kalau kalian masak, perbanyak apanya? Kuahnya, airnya. Jangan diperangkat ibu-ibu. Ini bagi orang yang tak punya. Kalau ibu-ibu punya, ya perbanyak dagingnya, maksudnya begitu. Jangan salah paham. Oh, tadi bilang perbanyak kuahnya, berarti masak sedikit aja buat kita, kuahnya dibanyakin, dibagi-bagi tetangga. Itu
Maksudnya kalau kau tidak punya kecuali air, kasih. Maksudnya apa? Yang sedikit itu ada pahalanya. Yang menerima hadiah kuat jangan seutuhan. Apa sih kuat dikasih? Husnudzon mungkin ya dia punya cuma itu. Kenapa? Kadang kita itu mau berbuat baik sama orang, kita malu karena takut sedikit, ya tidak? Terkadang kita minder. Padahal kalau kita punya cuma itu ya harusnya lakukan aja. Dan bagi sang penerima jangan sungguh sekali lagi. Kalau dikasih, dia sudah terima. Kalau kita nggak mau kasih orang lagi. Jadi jangan sungguh dikasih sesuatu hal, kita bilang apa sih ini kayak ini juga dikasih? Nggak boleh. Siapa tahu dia punya cuma itu. Yang ngasih itu jangan kurang ajar. Kadang-kadang makanan sudah mau basi. Daripada basi kasih aja. Kau aja kalau makan kau kasih orang gimana? Maka proporsional. Maksud saya Nabi menyebutkan kalau kau punya cuma dua, kasih. Kenapa? Kalau ikhlas, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah pertama ibu. Kalau ibu bisa ikhlas, maka pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan keikhlasan, doa kita itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita akan mudah, lebih cepat, lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba introspeksi diri, jangan-jangan selama ini kita doa-doa, minta tidak diijabah. Mungkin salah satu faktornya kita kurang ikhlas dalam berdoa, kurang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak riaknya, kita banyak nasisnya sama orang, pengen terjemahan orang, bisa jadi. Kenapa? Salah satu faktor ibadah itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ini ikhlas. Apa dalilnya ibu? Banyak. Di antaranya dalil tentang 3 orang yang mereka terjebak dalam gua. Mereka terjebak dalam gua, tiba-tiba tertutup gua tersebut. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tawassul kepada Allah, doa sama Allah dengan amalan soleh kita, tawassul supaya Allah menolong kita. Maka salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, saya ini seorang yang berbakti sama orang tua saya. Sampai-sampai kalau orang tua saya belum makan, saya tidak akan makan, dan keluarga saya juga tidak akan makan. Kalau saya ikhlas ini karena Engkau, ya Allah, tolong selamatkan kami dari sini. Maka batu pun bergeser, tapi belum bisa keluar. Maka orang kedua lagi berdoa, ya Allah, saya pernah hampir berzina, bahkan saya sudah di atas wanita tersebut. Tapi tiba-tiba saya takut sama Engkau, ya Allah. Kalau saya ikhlas meninggalkan zina tersebut karena Engkau, tolong selamatkan kami. Maka buat mulai bergeser, tapi belum bisa keluar lagi. Kemudian ketiga lagi berdoa, ya Allah, saya pernah memegang harta orang, kemudian saya kembangkan, orang tersebut datang minta harta tersebut, saya kasih semuanya. Dan itu bukan harta saya, amanah berarti. Kalau saya ikhlas dengan perbuatan saya ini, tolong selamatkan saya, selamatkan kami. Barulah pintu batu itu bergeser. Akhirnya mereka bisa keluar. Ini dari kata para ulama. Dengan niat ikhlas, kita beribadah ikhlas pun kita dari tawassul dengan ibadah kita tersebut, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabah doa-doa kita. Yang penting ikhlas. Contoh dari ibu, ada seorang badui, Arab badui, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen jihad sama engkau, saya ingin bayar kepada engkau, dan saya ingin jihad sama engkau. Maka tiba-tiba datang waktu jihad, akhirnya mereka pergi berjihad. Dalam jihad tersebut, kaum muslimin akhirnya mendapatkan ghanimah yang banyak. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang, dapat banyak. Maka Nabi pun bagi-bagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menurut para sahabat, Nabi mengatakan, kau kasih orang Arab Badui tadi yang pernah datang kepada saya, kemudian bilang dia ingin berjihad, kau kasih bagian kepada dia. Maka para sahabat ini pun datang ke orang Arab Badui itu, kasih harta tersebut. Maka dia tanya,
saya mati, saya masuk surga. Ada tidak bapak-bapak saya yang berani niat kayak gitu? Perang bukan jadi bapak, tapi saya pengen ada tombak atau panah-panah nusuk leher saya, mau saya mati, saya masuk surga. Saya nggak putus sama ini, kata dia. Apa kata Nabi? Intas tutillah yasduk. Kalau kau ikhlas kata itu, kalau kau jujur, pasti kau akan dapat tersebut. Pasti Allah akan kabulkan. Dan benar, kalau medan perang selanjutnya diikut perang. Akhirnya benar, barokah. Akhirnya lehernya tertusuk apa? Tombak yang sebagaimana yang diikat tadi. Tatkala kabar ini disampaikan kepada Nabi, Nabi menyebutkan sadaqallah wa sadaqah. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jujur kepada dia. Artinya dia ikhlas kepada Allah, maka Allah pun kabulkan apa yang dia inginkan, sehingga dia pun wafat dalam keadaan syahid. Maka ini pelajaran para umat dan semoga Allah SWT, kalau kita pengen doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertebal keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah kita lakukan, usahakan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, faedah kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga. Maaf, biar jangan dulu. Dengan ikhlas seorang itu akan dijaga oleh Allah dari fitnah. Artinya dengan keikhlasan kita akan diselamatkan dari fitnah. Kita akan diselamatkan dari apa dalilnya? Dalilnya itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu mendapatkan cobaan yang sangat berat, yaitu digoda sama istri raja. Kira-kira istri raja cantik tidak? Pasti. Habis itu dia sudah bersolek, sudah berdandan. Habis itu sudah dikondisikan ruangannya. Jadi kalau terjadi tidak ada yang tahu. Nabi Yusuf dapat cobaan itu. Allahu Akbar. Kalau kita di sini, Allah, kalau uang mungkin kita bisa tahan, tapi kalau wanita mengerikan. Mungkin ya fitnah yang paling berat dihadapi oleh seorang laki itu wanita. Makanya ibu-ibu hati-hati. Lihat, Nabi Yusuf digoda, tapi Nabi Yusuf bisa selamat. Yang saya katakan ini fitnah ini kalau menimpa semua laki-laki belum tentu. Sejarahnya luar biasa. Para duat pun banyak yang kena dengan fitnah seperti ini. Para ilmu pun banyak terkena fitnah namanya wanita. Ada kisah teman dia nginep di hotel di Safar. Jam 2 malam atau jam 1 tiba-tiba dia ngetuk kamarnya. Tiba-tiba dia buka, perempuan mau masuk. Kamu kan pesan saya. Kalau kita ini sudah, ya Allah, langsung dia teriak, akhirnya perempuannya kabur. Coba kalau dia diam, selamat tidak? Maksudnya ketahuan tidak? Tidak. Dia bisa manfaatkan waktu singkat itu mungkin untuk dia berzina dengan saya. Pastinya dia sampaikan belum tentu kita bisa selamat. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan cobaan yang sangat berat. Sudah istri raja cantik pasti berdandan, kemudian kondisi apa itu sudah dikondisikan. Tapi lihat, Nabi Yusuf bisa selamat. Kenapa sebab Nabi Yusuf bisa selamat? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf ini bagian dari hamba-hambaku yang terpilih. Dalam riwayat lain atau qiraah lain disebutkan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf ini hambaku adalah seorang hambaku yang dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala dia beribadah murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam masa-masa penting Allah tolong Nabi
fitnah bertebaran. Mau fitnah syahwat, mau fitnah syubhat yang dulu mungkin tidak ada, zaman sekarang ada. Kalau zaman dulu fitnah syahwat, fitnah syubhat, kalau orang tidak pengen kena fitnah syubhat, cukup dia di rumah jadi nggak usah baca-baca buku. Tapi zaman sekarang syubhat masuk dalam handphone kita. Yang tadinya mungkin kita tidak pengen baca, artinya kebaca. Yang tadinya kita tidak pengen dengar, akhirnya kedengar. Banyak sekali syubhat. Apalagi namanya fitnah syahwat. Yang dulu kalau orang mau berzina misalnya, mau bermaksiat, dia harus keluar dulu. Tapi kalau zaman sekarang tinggal pencet, mau lihat, mau didatangin bisa. Dia tidak butuh keluar. Maka kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sulit untuk melewati fitnah-fitnah tersebut. Maka jadikanlah ibadah kita ikhlas supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu hidayah kita ini bertahannya sampai kapan. Maka dengan cara agar hidayah itu terus ada sama kita, agar hidayah itu selalu ada pada kita, maka kita jaga dengan senantiasa berikhlas, senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir saya ingin sampaikan faedah dari kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang pertama berarti 4. Orang yang ikhlas dia akan mudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang ikhlas dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala punya satu doa pamungkas. Artinya doanya pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Ternyata setiap nabi sudah menggunakan kesempatan doanya tersebut. Wa ini ikhtaratu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi kalau saya kata Nabi tidak. Saya tidak gunakan doa tersebut, tapi saya simpan doa tersebut. Untuk apa? Saya akan jadikan doa tersebut sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Ini dalil kata para ulama, Nabi itu sangat sayang sama umatnya. Nabi itu sangat sayang sama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu harus turut Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi suruh taat kepada suami, taat. Kalau Nabi suruh banyak beribadah, kenapa Nabi sayang sama ibu-ibu semua? Akhirnya Nabi jadikan syafaat tadi pada hari kiamat. Fahiyya nailatul insyaallah. Dan syafaat ini akan didapatkan oleh umat. Siapa umat tersebut? Kata Nabi, "Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an." Itu siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, yang mendapatkan syafaat Nabi itu nanti adalah orang yang wafat dalam keadaan sama sekali tidak pernah berbuat syirik atau tidak dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti dia wafat dalam keadaan ikhlas tatkala berislam, ikhlas tatkala beriman, ikhlas tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang paling bangga, paling senang dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni dalam hatinya, murni dari hatinya atau dalam jiwanya. Artinya la ilaha illallah itu bukan omong-omong, tapi benar-benar ikhlas murni dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya, diaplikasikan dalam kesehariannya. Tidak hanya cuma mengucap la ilaha illallah, tapi ternyata beribadah masih suka-suka dia, suka-suka pamer atau berbuat syirik. Bukan begitu, tapi yang benar-benar murni ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jamaah semua yang SWT yang didapatkan oleh seorang tatkala dia ikhlas. Sebenarnya banyak, coba saya sebutkan kesempatan ini 4 saja. Pertama tadi apa Ibu?
amalan yang kecil bisa jadi besar karena ikhlas. Yang kedua, ikhlas membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlas akan membuat seorang selamat dari fitnah. Yang keempat, ikhlas adalah sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Para semoga dari Allah SWT. Sekarang kita belajar. Kita sudah tahu ikhlas itu urgennya penting, faedahnya banyak. Sekarang jadi permasalahan gimana supaya kita bisa ikhlas. Ini pembahasan kita. Berarti tadi itu semua mukadimah. Sampai jam berapa nih? Jam berapa? Jam 10:30 ya? Pemahaman yang semoga dari mata saudara, agar kita bisa ikhlas, yang pertama, kita harus hadirkan sikap muraqabatullah. Apa itu sikap muraqabatullah? Itu sikap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras sebenarnya dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ingin kita itu beribadah ihsan. Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun yarahu fa innahu yarahu." Kau beribadah dalam keadaan seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Bila kau tidak mampu, hadirkan bahwasanya Allah itu sedang melihat engkau. Puncak dari muraqabatullah itu adalah kecintaan kepada Allah. Artinya kita itu beribadah seakan-akan Allah sedang ada di depan kita, kebesaran Allah ada di depan kita. Itu berarti kita sedang cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa menghadirkan itu, hadirkan yang ini, yaitu muraqabatullah. Kita itu senantiasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang semua tahu, Allah itu tahu semua yang kita lakukan. Jadi ibu nggak usah khawatir. Kalau ibu sedekahnya nggak ada yang lihat, Allah lihat. Kalau ibu sholat sendirian jam 3 malam tidak ada yang lihat, Allah tahu. Dan begitu juga, kalau kita tidak ikhlas, kita lihat sedikit pun kita sedekah 100 juta, ada motif untuk kita ingin disanjung, Allah tahu. Hati-hati. Allah menyebutkan, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah itu tahu lirikan mata manusia. Ibu-ibu kalau jalan sama suami ibu-ibu bapak-bapak pakai kacamata hitam, terus suaminya ngelirik cewek-cewek, ibu tahu nggak? Hah? Tahu biasanya, ibu tuh matanya tajam. Taruhlah ibu nggak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Jangankan lirikan mata, Allah mengetahui wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan dalam hati. Hati-hati. Sayang sekali kalau kita beribadah kita tidak ikhlas, itu rugi, nggak dapat apa-apa. Kita beribadah banyak, kita sedekah banyak, tahu-tahu pas hari kiamat kita cari pahalanya nggak ada. Mungkin dalam hadis yang sangat mengerikan, tatkala Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan pahala ke orangnya dapat pahala, orangnya dapat pahala, tiba-tiba ada orang yang lihat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta pahalanya kepada Allah. Mana pahala kami? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya." Kalian minta pahala, sana pergi kepada dulu orang-orang yang kalian lihat kepada mereka. Jadi kalau ibu-ibu sedekah tujuannya supaya dikenal sama ibu-ibu yang lain, nanti ibu-ibu disuruh minta pahala sama ibu-ibu itu. Allah mau kasih. Atau ibu-ibu baik cari muka sama siapa misalnya. Bisnis sama siapa ibu? Kalau suami itu ibadah. Sedekah cari muka sama
Agar kita bisa ikhlas, maka haraplah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Haraplah penilaian Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam muamalah dengan manusia. Saya ulang, haraplah penilaian Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam bermuamalah dengan manusia. Gini penjelasannya. Kita ini bermuamalah kan atau beribadah dalam dua hal. Dan disebutkan orang-orang bisa dengan hablun minallah dengan hablun minannas. Hablun minallah itu misalnya kita sholat, kita puasa, kita berdoa, kita baca Quran, itu berarti hubungan ibadah kita sama Allah. Ini jelas kita harus ikhlas kepada Allah. Demikian juga itu, tatkala kita beribadah atau kita bermuamalah dengan manusia yang lain, ini usahakan ikhlas juga. Usahakan juga kan ikhlas. Misalnya kita berbakti kepada orang tua, kita membantu orang, kita bersedekah kepada orang, maka jadikan juga ini ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas sudah syiar. Dan ini harus juga kita menjadikan syiar kita dalam kehidupan. Allah mengatakan kata para orang ikhlas, wa yutimuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang suka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang-orang miskin dan juga anak yatim dan juga para tawanan. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini berbuat baik kepada kalian, kami kasih makan kalian murni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami enggak butuh balasan dan juga ucapan terima kasih. Ini yang harus kita praktekkan dulu. Jadi kalau kita sedekah sama orang, kita nggak usah pedulikan dia mau terima kasih mau enggak, nggak ada urusan. Kenapa demikian? Yang selesai berbuat baik seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kita butuhkan itu balasan dari Allah, bukan balasan dari orang ini. Maka sebagian Bapak menyebutkan kalau kita berbuat baik sama orang, harusnya kita yang terima kasih sama dia. Kenapa? Dia mau menerima kebaikan kita yang kasih. Kalau dia tidak terima, kira-kira terjadi berbuat baik tidak? Tidak. Maka jangan peduli dengan ucapan terima kasih. Namun kita sebagai orang yang diberikan kebaikan, kita harus terima kasih. Kalau kita terima kasih, kita kurang ajar namanya. Tapi sebagai pemberi, dia tidak peduli. Mau terima kasih, mau tidak, nggak ada urusan. Nah, saya sedang mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang suruh saya, maka saya berbuat. Kalau kita beribadah untuk balasan, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Namanya manusia ya, pasti kadang dia lupa untuk lainnya. Maka kita sadarkan ibadah tersebut kebaikan kita hanya murni benar-benar cari sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya beribadah kepada Allah, bahkan beribadah melalui jalur muamalah dengan manusia pun kita juga harus ikhlas. Latih di situ. Yang ketiga, saya ulang, sebelum yang ketiga ada hadis. Nabi pernah menyebutkan ini. Walasta tunfiqu nafaqatan. Jadilah suatu nafkah yang aku berikan tabtaghi biha wajh Allah, kecuali itu tidak walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujibta biha. Tidaklah suatu nafkah yang kau berikan kepada keluargamu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali kau akan dapat pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Sampai satu suapan yang kau berikan kepada istrimu, itu dapat pahala. Makanya suami suap satu, suap dua, apalagi satu kentong. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Artinya satu suapan itu aja dapat pahala. Itu keluarga kita, apalagi dan orang-orang yang luar sana yang jauh-jauh. Allah Taala. Yang ketiga, berusaha melupakan segala penilaian manusia. Ini dampak yang sebelumnya. Kalau yang kedua tadi kita harap penilaian Allah, yang ketiga kita berusaha melupakan segala penilaian
manusia. Artinya kita tidak peduli mau dicela, mau dipuji, nggak ada urusan. Yang jadi fokus saya bagaimana saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih mengharapkan manusia, sekali lagi di dunia kita tidak akan bahagia, apalagi di akhirat. Di dunia Nabi menyebut, Imam Syafi'i menyebutkan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu suatu hal yang mustahil untuk diraih. Suatu hal yang mustahil untuk apa? Diraih. Kita kalau lihat hari ini ada orang yang puji mungkin, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Innalillah. Besok lagi lihat ada yang dipuji. Tapi besok lagi belum tentu. Kenapa manusia berubah-ubah? Kadang memuji, kadang tidak. Nah, kondisi tatkala kita tidak dipuji, tatkala kita lihat, ini sangat menggelisahkan, sangat membuat sakit hati. Kita sudah berbuat besar, ternyata tidak dipuji, tidak disanjung, ini kan sakit, membuat seorang tidak bahagia. Setelah itu di akhirat saya akan menjadi orang yang binasa. Saya tanya sekarang sama ibu, ibu siapa orang yang pertama kali nanti disiksa dalam api neraka jahanam? Orang kafir? Orang Nasrani atau orang Yahudi? Hah? Yang disiksa pertama kali itu orang Islam. Siapa? Islam. Yang pertama kali dilempar jadi api bahan bakar api neraka itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi orang Islam. Siapa dia? Yang pertama Ustaz. Siapa? Ustaz. Ustaz yang tak benar. Ustaz yang belajar supaya dikatakan sebagai kiai, sebagai syekh, untuk bodoh-bodohin orang supaya dikatakan sebagai ustaz. Artinya dia belajar ilmu untuk cari sanjungan manusia. Maka orang akan dilempar dalam api neraka. Ya, yang pertama kan. Yang kedua siapa? Ibu-ibu jangan merasa aman. Donatur. Siapa? Donatur. Yang suka sumbang-sumbang ke kajian-kajian itu. Kalau tidak ikhlas. Makanya ibu belajar ikhlas, belajar ikhlas. Ibu kalau sumbang ke masjid, ke MT, ke apa, udah gak usah pakai merek lah. Bukan boleh. Tapi itu apa ya? Ada motif lain di sini. Bukan gak boleh saja. Tapi motifnya udah beda. Beda kalau kita kasih benar, lillah. Maka ini pahalanya besar. Tapi kalau kita sedekah untuk jadi pujian supaya dikatakan sebagai orang dermawan, sebagai donatur hebat, selesai hari kiamat akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga siapa? 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 Orang yang jihad. Orang yang apa? Jihad. Supaya apa jihadnya? Supaya dikatakan jagoan, supaya dikatakan sebagai pahlawan. Maka orang-orang ini dilemparkan ke dalam api neraka jahanam yang pertama. Kalian belajar ilmu, menyedekahkan harta, berjihad, ini 3 amalan sangat besar kalau ikhlas. Tapi gara-gara tidak ikhlas, dampaknya bahaya. Maka sekali lagi jangan sampai kita cari penilaian manusia, nggak akan ada habisnya. Tidak selesai di dunia, apalagi nanti di mana? Di akhirat. Sekarang yang keempat, supaya kita bisa ikhlas, maka latih diri kita untuk menyembunyikan amalan soleh. Latih diri untuk menyembunyikan amalan soleh. Nabi SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabirun min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan salehnya, maka lakukanlah. Maka lakukan. Artinya di sini ada isyarat dari Nabi. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Jangan kita. Sekarang saya tanya ibu, menampakkan sedekah itu boleh tidak?
kalian sembunyikan sedekah kalian, maka itu lebih baik. Jadi kalau kita mau nimbang-nimbang, ditampakkan dengan disembunyikan, lebih baik yang mana? Disembunyikan. Tapi kondisional, kadang juga menampakkan sedekah itu penting. Kalau kita mengajarin orang, kita ingin menyontohin orang, Nabi menyebutkan mandala al-khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian diikuti, maka dia akan dapatkan amalan jariah, pahala jariah dari orang yang mengerjakan amalan tersebut. Tapi itu berat. Itu apa? Berat. Saya tanya sekarang, ibu-ibu sama para salafus saleh lebih bertakwa siapa? Dengan siapa ya? Salaf, para ulama salaf dahulu. Kira-kira ibu-ibu atau salaf yang lebih bertakwa? Hah? Bagikan langit dan sumur. Jauh. Tapi salaf sama sekali tidak berani menampakkan amal saleh. Terus kita di zaman sekarang, ya enggak, saya kan pengen tauhid. Itu tipis-tipis antara dia sama digodain setan. Ibu-ibu, saya mau cerita, saya ini punya Instagram, ada Reels. Ibu-ibu tahu Reels tidak? Jangan-jangan senior sini nggak tahu Reels. Instagram, video-video. Saya itu tidak pernah sengaja membuat video. Saya cek rekam sendiri nggak pernah. Semua rata-rata dari video-video seperti ini dipotong-potong. Itu kalau saya sudah posting terus yang like 1000, 2000, oh hati saya bergetar. Apalagi sampai dia mengatakan barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah Ustaz, aduh itu hatimu terbang. Berat ya ibu. Kita kalau sudah disanjung, dipuji orang itu berat. Makanya benar Nabi menyebutkan al-madhu az-zabhu. Puji orang itu sama kita nyembelih dia. Sekarang ibu mau nampilin amalan saleh, dipuji sama orang. Kira-kira ibu kuat ya? Masya Allah barakallahu fiik. Ya ukhti, semoga ya kalau ibu kuat, alhamdulillah bagus, itu terbaik. Yang saya katakan salafus saleh itu mereka tidak berani seperti itu. Mereka berusaha menyembunyikan amal saleh. Justru mereka kalau ketahuan masih itu justru dia marah. Kalau kita ketahuan, alhamdulillah. Kita nggak nampak-nampakin tapi diketahui orang kan suka. Kita salafus saleh enggak. Kalau diketahui orang malah mereka enggak suka. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau itu ulama besar. Kalau jalan ibu-ibu, cari jalan tikus kalau bahasa kita. Kenapa? Supaya tidak ketemu sama orang. Kenapa? Dia nggak suka orang panggil Ayyub, Ayyub, Ayyub. Dia nggak suka. Kalau kita kan sekarang ustaz kecil kayak saya ini cari rame-rame supaya disalam-salamin orang. Kamu suka dengan popularitas, suka dengan sanjungan. Terus kita masih mengklaim kita bisa selamat dari dia. Para salafus saleh mereka aja bertakwa seperti itu, jaga diri dari namanya, sebab-sebab namanya untuk dia, untuk wujud. Terus kok kita berani seperti itu? Maka ibu-ibu, latih diri kita untuk menyembunyikan amalan saleh. Sekali lagi bukan nggak boleh menampakkan, boleh saja. Tapi ya hati-hati. Saya tidak tuduh orang, jangan-jangan nanti habis setelah ini ibu bilang, oh ini tuh nampakin jangan tuduh orang, kita nggak tahu hati orang. Tapi ini kita belajar untuk diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri. Kita nampakin amalan saleh kita buat apa? Kalau ikhlas buat ngajarin orang, oke lah. Tapi kalau ada tipis-tipis buat dipuji, ya hati-hati. Daripada diadab dan taruh ikhlas. Itu pahalanya lebih kecil daripada amalan disembunyikan. Saya ulang, kalau kita tampakin kemudian kita ikhlas, itu amalannya pahalanya lebih kecil daripada amalan disembunyikan. Apa salat terbaik ibu? Salat terbaik itu apa? Salat terbaik setelah salat wajib. Apa? Hah? Nabi menyebutkan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba itu di rumahnya kecuali salat wajib.
Para ulama menunjukkan berarti sholat sunnah terbaik itu di mana? Di rumah. Kenapa di rumah? Supaya kalian tahu sholat ba'diyah terbaik itu di mana? Di rumah. Ibu-ibu sholat terbaik di mana? Di kamarnya. Semakin kecil, semakin sempit, itu semakin tertutup, semakin terbaik. Baiknya kenapa? Supaya semakin bukan semakin sempit, punya semakin tersembunyi. Jadi cari tempat-tempat sempit, lagi salah paham. Maksud saya belajar apa? Menyembunyikan apa? Soal kita bantu orang, nggak usah. Boleh, maksudnya belajar nggak usah pasang merek. Apa kayak? Bukan nggak boleh, tapi belajar keikhlasan. Sekarang yang kedua yuk. Kelima. Sama aja yang kelima. Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang bisa menjadikan diri terkenal. Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang bisa menjadikan diri kita terkenal. Karena keterkenalan itu, popularitas itu bahaya. Ya, dalam hadis tadi menyebutkan innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup, dan al-khafi. Al-khafi itu suka bersendiri, artinya suka bersembunyi, tidak suka menjadi orang yang populer. Ya kita kalau sebisa mungkin kalau kita jadi orang yang baik itu yang terbaik, ya. Baik. Selanjutnya yang keenam, menyadari kekurangan diri. Menyadari apa? Kekurangan diri. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Ibu-ibu beramal soleh itu kehendak siapa? Hah? Kehendak Allah. Kalau Allah gerakin ibu-ibu datang ke kajian, apakah ibu bisa pergi kajian? Enggak. Kalau ibu-ibu enggak digerakin oleh Allah untuk bersedekah, apakah ibu-ibu bisa sedekah? Enggak bisa. Terus ngapain kita sedekah, kita kajian, cari muka sama orang? Sedangkan kemampuan kita untuk melakukan itu tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tidak maksud saya dari sisi ini? Paham tidak ibu? Jadi ngapain kita bangga diri? Kita bisa sedekah 100 juta, kita bisa sedekah 100 juta. Ngapain kita bangga diri, kita pamerkan kepada orang? Kalau itu semua hidayah dari Allah. Ngapain kita ujung, ngapain kita suka dipuji? Nah ini semua digerakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan mensucikan satu pun di antara kalian. Artinya semua kebaikan yang kita lakukan ini benar-benar murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pernah bersyukur, la Allah, kalau berkata Allah, kata beliau menggali balik. Kalau berhamdal, beliau mengatakan, ma tasaddaqna wa la shallaina. Kalau berkata Allah, kami tidak bisa sedekah, kami tidak bisa sholat. Semua dari Allah. Apa perkataan penghuni surga ketika mereka masuk surga? Di antara yang mereka ucapkan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kita masuk dalam surga ini. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah, kami tidak bisa sampai ke surga ini. Terus ngapain tidak ikhlas, ngapain riya, ngapain ujub, ngapain sombong, kalau semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keberapa? 7. Cari teman yang ikhlas. Cari teman-teman orang-orang yang ikhlas. Ustaz, gimana cari? Tahu yang ikhlas dalam hati. Kita nggak tahu. Apakah kita harus belajar dulu dadanya? Apakah kita harus proses dulu?
indikasinya seperti apa? Orang kalau tidak ikhlas itu ibu-ibu, dia suka dipuji, dia suka menampakkan kebaikannya, suka cerita-cerita kebaikannya. Ini tanda bahwasanya orang itu kurang ikhlas. Sekali lagi kita tidak nuduh orang ya, kita cuma lihat indikasinya, sehingga kalau kita lihat ada orang seperti itu kita jauh, supaya kita tidak terpengaruh dengan seperti itu. Paham ibu? Jadi jangan kalau ada orang cerita kebaikan, ini orang keikhlasnya nggak boleh. Tapi sikap kita seperti apa ya Pak? Kalau saya tidak senang, nanti saya terpengaruh. Nanti saya akan cerita-cerita juga kebaikan-kebaikan saya. Ya, jauh seperti itu. Maka cari orang-orang teman-teman yang ikhlas, tertarik beribadah dia diam-diam sendiri. Kita akan terbawa sama dia. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Entah kita yang menarik dia atau dia yang menarik kita. Maka cari teman-teman yang ikhlas. Tadi saya katakan indikasinya teman-teman ikhlas itu mereka nggak suka dipuji, nggak suka menampakkan kebaikan, kemudian nggak suka cerita-cerita kebaikan. Kalau kita punya teman seperti ini, pegang supaya kita bisa terpengaruh dengan sikap dia tersebut. Kemudian yang berapa? 8. Ingat mati. Ibu, ingat mati. Bayangkan kalau ibu misalnya mau sedekah keluarin. Dalam kondisi sedekah itu ingat, habis ini saya mati kayaknya. Kira-kira ibu-ibu kalau begitu masih mau lihat tidak? Insya Allah akan terkikis. Kenapa rugi kalau saya bisa sedekah misalnya 10 juta dalam keadaan dia tahu, kalau saya mati gimana? Mati harus diam-diam ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah disebut sama yang menyebutkan tidak pun tapi sholat sholat muaddi'an. Kalau kau berkehendak ingin sholat, maka sholatlah sebagaimana anggap aja sholat itu sholat terakhir. Sekarang kita sholat ini sholat terakhir. Kalau orang tahu seperti itu, apakah dia ikhlas? Pasti tidak ikhlas insyaallah. Maka ibu-ibu pun demikian. Kalau ingin bisa ikhlas, senantiasa ingat apa? Mati. Dan ingat mati itu bukan buat kita down ya, tapi ingat mati justru memotivasi kita untuk banyak beramal saleh. Saya mau mati, saya harus beramal. Saya beramal. Ya, bukan, mati. Bukan pasrah, tapi buat kita semua untuk beribadah. Yang ke 9, saya kasih 10. 9. Harus punya momen kesempatan sedikit untuk merenung dalam tatkala mau beribadah. Jadi ibu mau beribadah, renungin sebentar. Saya ikhlas tidak ya? Saya ikhlas tidak ya? Kapan itu? Di awal ibadah, di pertengahan ibadah, di akhir ibadah. Berusaha dengan terus. Ini ikhlas tidak ya? Ini tidak ikhlas tidak ya? Seperti itu. Kenapa? Sekali lagi hati itu suka berubah-ubah. Bisa jadi di awal kita ikhlas, di tengah kita tidak ikhlas, atau di awal sampai akhir kita ikhlas, setelah beribadah kita tidak ikhlas. Maka harus sering-sering dicek, saya ikhlas atau tidak. Sulaiman Al-Hashimi pernah mengatakan, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wa niyyah, fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat an-niyyati, fa idza al-hadits al-wahid yahtaju ila niyyah." Seorang ulama mengatakan, saya ingin menyampaikan satu hadis saja, itu butuh dengan niat yang banyak. Jadi ini menyampaikan hadis satu aja itu butuh niat yang banyak. Kenapa? Mungkin di awal ikhlas, dan karena jamaahnya semakin senang, semakin fokus, ini mereka terpukul dari kepada saya, akhirnya jadi tidak ikhlas, jadi ujung. Bisa begitu. Maka harus ngecek hati kita, tanya saya ikhlas atau tidak. Yang terakhir itu saudara, kira-kira apa yang saya mau sebutkan? Dan ini yang paling penting. Apa? Doa minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hidayah itu di tangan Allah? Jadi minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ya muqallibal qulub,
sabit qalbi ala dini. Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agar berdoa juga Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan juga perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Dan banyak sekali doa-doa yang seperti itu. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni di qalbi, banyak doa-doa minta kita. Intinya enggak bisa doa bahasa Arab, doa sama Allah. Ya Allah, berikan hati saya ikhlas dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Inilah Bapak Ibu SWT poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu 10 hal kiat-kiat, sebenarnya banyak. Cuma 10 ini mudah-mudahan kalau kita praktekkan, mudah-mudahan di sini bisa menggugah hati kita untuk senantiasa bisa beribadah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk sekalian. Kalau benarnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau salah saya mohon maaf. Allah taala. Ada pertanyaan Ibu? Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ingin bertanya Ustaz? Bagaimana ya kalau kita sudah memberikan bantuan kepada kerabat, misalkan meringankan bebannya seperti memberikan sedikit rezeki gitu ya. Ternyata setelah kita berikan, ternyata uang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Awalnya kita ikhlas Ustaz, cuman setelah kita tahu apa yang sudah kita beri itu dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, kita menjadi merasa ya udah besok kita nggak akan kasih lagi, saya males membantu dia. Itu gimana ya Ustaz? Setelah kita memberikan bantuan itu, apakah pahala yang sudah kita lakukan itu tetap mendapatkan balasan gitu dari Allah Ustaz? Jadi pertanyaannya gimana kalau kita membantu orang kemudian ternyata bantuan tersebut dipakai dengan hal-hal yang buruk? Jawabannya kalau kita tahu asalnya dia akan bergunakan untuk hal yang baik, kita harus husnuzon, dan mungkin sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, ternyata terpakai dengan hal-hal yang buruk, maka insya Allah pahalanya utuh. Pahalanya apa? Utuh. Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa? Kita niatnya baik. Kita niatnya baik. Nah, dipakai sama dia dengan urusan yang tidak benar, setelah itu urusan dia. Kalau begitu, kalau kita diterima berarti kita rugi sebenarnya. Tapi enggak, pasti kita terima. Asal kita prosedural, kita sebelumnya kita tahu memang ini orang butuh dan dia tidak pernah misalnya dia pakai buat apa misalnya, pakai main judi online misalnya. Kita tahu sebelumnya dia nggak begitu. Kita tak kasih, kita kasih buat kau. Maka tahu-tahu itu dipakai buat itu. Ini nggak masalah kata para ulama. Jadi tetap sedekah tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalahnya selanjutnya. Kita sudah tahu dia begitu. Kita kasih lagi dia begitu. Maka jangan dikasih kalau dia begitu. Akhirnya kita marah, kita nggak mau kasih. Wajar. Tapi sikap kita harusnya kita tetap nasihati. Kalau kau pakai yang benar, saya akan kalau kau enggak dipakai dengan hal-hal yang buruk, saya tidak akan kasih. Jadi jawabannya yang pertama tetap pahalanya tetap ada. Yang kedua, maka tidak perlu dikasih kalau kita tahu benar-benar dia akan ulang kesalahan tersebut. Seperti itu, Allah Taala. Apa Ustaz sekali lagi? Kita kan merasa kecewa ya Ustaz dengan saudara kita itu, dan kita akan tidak mau berniat lagi untuk memberikannya. Apakah itu salah satu memutus apa ya? Akhirnya malah tidak mau memberikan. Iya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya bentuk memutus silaturahim. Tetap dibaiki. Ya urusan itu. Jadi kita kalau bermuamalah sama orang ibu, jangan kita baper sama orang tersebut. Ya baper pasti wajar. Tapi kan kita bermuamalah itu kan disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, perintahkan. Kalau kita menyambung silaturahim, manfaatnya buat kita sendiri.
silaturahim. Kalau ada saudara kita, rahim kita yang mungkin buruk, tugas kita kasihani dia. Jangan sampai kita gara-gara dia buruk kita tinggalin. Justru ini memudaratkan dia sendiri. Maka kita tetap hubungan sama dia, masalah itu urusan lain. Tapi tetap kita komunikasi, kita nasihatkan. Jadikan saudara tersebut sebagai ladang pahala ibu. Sebelum kalau kita punya keluarga ada yang mungkin kurang baik atau kurang masih melakukan maksiat, jadikan dia itu sebagai ladang pahala. Caranya gimana? Nasihatin, dakwahi, mudah-mudahan dia bisa berubah. Baru setelah itu kita bantu secara finansial. Atau mungkin kita berubah cara kita bagaimana supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan sampai diputus. Karena itu bisa memudaratkan kita dan juga memudaratkan dia. Kalau kita lepas kita dengan itu aja, lama-lama dia semakin jauh. Maka kita harus nasihatin. Diterima atau tidak diterima urusan lain. Ada pahalanya tidak setelah kita nasihatnya tidak diterima, jelas ada. Nabi Nuh, anaknya kafir apa muslim? Kafir. Apakah usaha Nabi Nuh mendakwakan anaknya sia-sia? Tidak. Maka mau berhasil atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita prakteknya kita berusaha untuk mendakwahi. Wallahu ta'ala. Apa tanda-tanda dengannya seorang dapat mengetahui amalnya telah diterima atau ditolak? Kita memohon kepada Allah keselamatan. Allah taala untuk memastikan amalan soleh kita diterima atau tidak itu tidak ada sebenarnya. Makanya seorang salaf mengatakan kalau saya tahu satu sholat saya, satu rakaat saya diterima, itu sudah cukup sebenarnya untuk saya hidup di atas bumi ini. Kalau dia tahu ada satu sholat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini sudah cukup kata dia. Cuman kan tidak ada yang memastikan untuk amal kita diterima atau tidak. Tapi tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama itu al-hasanat, kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Biasanya begitu. Maka kalau ada suatu kebaikan kita tahu ada untuk melakukan kebaikan selanjutnya, itu ada indikasi. Ada indikasi. Tapi kalau kita pastikan diterima atau tidak, wallahu taala alam. Hanya Allah yang tahu. Hanya dirahasiakan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Wallahu a'lam. Mohon ilmunya supaya sholat dengan khusyuk. Ini masalahnya berat. Khusyuk itu perkara hati. Hati itu terkadang berkhianat. Kita udah pasang dan rumah kita mau sholat khusyuk ternyata tidak bisa. Maka bersihkan hati. Yang kedua, kalau mau sholat jangan buru-buru. Misalnya kita sebagai laki-laki kita sholat, ya datang sebelum azan, kita wudu yang rapi, yang benar. Kemudian kita sholat qobliyah, habis itu baca Quran sedikit doa, baru kita sholat apa? Sholat jemaah. Itu insya Allah khusyuk. Gak percaya coba bapak perhatikan. Datang pas azan atau sebelum azan, wudu yang benar, dari rumah jalan ke masjid, kemudian sholat qobliyah, baca Quran kalau ada waktu, berdoa, terus sholat. Itu pasti insya Allah khusyuk. Terkadang kita tidak khusyuk karena kita sendiri yang tidak khusyuk. Datang pas qomat, kejar-kejaran sama imam. Gimana mau khusyuk kalau begitu? Allah a'lam. Sudah ada lagi? Apa? Habis ini dulu ibu-ibu sementara mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk sekalian. Kalau ada benarnya tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya mohon maaf. Saya tutup sebagai Allah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.